Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Good morning everybody. How are you today? Just fine. Oke. Apa kabar anak-anakku semua? Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. I would like to say thank you for coming to my channel. It's great to see you all. And then this is about to channel English Learning. Untuk mendukung video pembelajaran ini, jangan lupa di subscribe, like, dan bunyikan tanda lonceng agar dapat notifikasi pembaharuan video dari saya. This lesson today, the lesson to be M is, are, was, were, junior high school 7th grade. Materi ini kita akan membahas tentang to be, am, is, are, was, were. Nah, anak-anak, sebelum kita ke to be tentang was, were, kita pelajari dulu subjeknya ya. Subjeknya I, you, we, they, he, she, it. Nah, penggunaan subjek I, you, they, we, he, she, dan it. Kami akan membahas tentang bagaimana menggunakan subjek tersebut. Subjek ini sangat penting dipelajari karena merupakan grammar dasar yang menjadi acuan untuk pembelajaran selanjutnya. Masing-masing subjek memiliki pasangan sendiri, yaitu am, is, dan are. Nah, contohnya subjek I itu pasangannya am, jadi I am. I am dalam bahasa Indonesia berarti saya, yang menunjukkan pada diri sendiri, penulis atau si pembicara. Yang kedua, you ditambah are pasangannya jadi you are atau your. You are dalam bahasa Indonesia berarti kamu, yang digunakan untuk menunjuk orang di depanmu atau orang yang sedang berbicara denganmu. Nah, yang ketiga, they tambah are sama dengan they are atau kalau disingkat they. They are adalah bahasa Indonesia, artinya mereka, yang digunakan untuk menunjukkan sekelompok orang tertentu, hal-hal atau hewan yang berkumpul. Nah, selanjutnya we ditambah are jadi we are atau were. We are dalam bahasa Indonesia berarti kami, yang digunakan untuk menunjukkan sekelompok orang termasuk si pembicara. He is dalam bahasa Indonesia artinya dia laki-laki, digunakan untuk menunjukkan seorang laki-laki. Dan she tambah is sama dengan she is atau sis. Sis ini dalam bahasa Indonesia berarti dia perempuan, digunakan untuk menunjukkan seorang perempuan. It tambah is sama dengan it is atau disingkat it's. Dalam bahasa Indonesia berarti ini atau itu, digunakan untuk menunjukkan suatu hal, benda atau hewan. Nah, berikut adalah contoh kalimat mengenai subjek di bawah ini. I am a writer. Saya adalah seorang penulis. I am a teacher. Saya adalah seorang guru. You are handsome. Kamu ganteng. You are beautiful. Kamu cantik. They are my family. Mereka adalah keluargaku. They are football players. Mereka adalah pemain bola. We are from USA. Kami berasal dari Amerika Serikat. We are laborers. Kami adalah buruh. He is my brother. Dia adalah saudara laki-lakiku. He is an architect. Dia adalah seorang arsitek. She is my mother. Dia adalah ibuku. She is my classmate. Dia adalah teman sekelasku. It is my book. Itu adalah bukuku.
It is my cat. Itu adalah kucingku. Let's reading together. Ayo kita baca bersama-sama. Pengertian dari to be. To be terdiri dari am, is, are, sedangkan was and were merupakan bentuk lampaunya. Banyak yang berartikan to be ini sebagai adalah, namun nyatanya to be ini tidak diartikan dalam bahasa Indonesia. Perlu diingat bahwa to be itu digunakan sebagai penghubung antara subjek dan predikat. Jadi, tidak ada artinya, atau bisa juga disebut sebagai kata bantu dari sebuah kalimat. Pengertian to be. Am dipakai untuk orang pertama berpasangan dengan I am. Is dipakai untuk orang ketiga tunggal berpasangan dengan he, she, it. Jadi he is, she is, dan it is. Are dipakai untuk menunjukkan orang yang lebih dari satu dalam kurung jamak, dan orang kedua berpasangan dengan you, we, they, sedangkan was dan were digunakan untuk bentuk lampau atau simple past tense. Was merupakan bentuk lampau dari am and is, berpasangan dengan I, he, she, it. Were merupakan bentuk lampau dari are, berpasangan dengan you, we, they. Jadi you were, we were, they were. Penggunaan to be seperti yang kami jelaskan di atas, to be digunakan sebagai penghubung antara subjek dan predikat. Nah, predikat ini dapat berupa adjektif, adverb, noun, dan verb ing. To be plus adjective. Adjektif merupakan kata yang menunjukkan sifat dari subjek atau objek. Contoh kalimat to be plus adjektif adalah sebagai berikut. I'm happy. Aku senang. She is pretty. Dia cantik. The cat is cute. Kucing itu lucu. They are all kind. Mereka semua baik. You are diligent. Kamu rajin. Selanjutnya, to be plus adverb. Adverb merupakan kata yang menerangkan tempat dan waktu kejadian terjadi. Contoh kalimat to be plus adverb adalah sebagai berikut. I am at home. Aku ada di rumah. My sister is in the cinema. Kakakku sedang ada di bioskop. Fish is in the water. Ikan berada di dalam air. We are in the swimming pool. Kami ada di kolam renang. They are not in their room. Mereka tidak berada di ruangan mereka. Selanjutnya, to be plus noun. Noun merupakan kata benda yang menunjukkan sebuah benda. Halnya, bintang, profesi, dan lain sebagainya yang ada di sekitar kita. Contoh kalimat to be plus noun adalah sebagai berikut. I am a writer. Aku adalah seorang penulis. They are students. Mereka adalah siswa. You are a good football player. Kamu adalah pemain sepak bola yang bagus. She is a dentist. Dia adalah seorang dokter gigi. It is a book. Itu adalah sebuah buku. It is a table. Itu adalah sebuah meja. Selanjutnya, to be plus verb ing. To be plus verb ing ini merupakan salah satu rumus dari present continuous tense yang digunakan untuk menyatakan sebuah aktivitas yang masih berlangsung
atau sedang dilakukan. Contoh kalimat to be verb ing adalah sebagai berikut. I am studying English. Aku belajar bahasa Inggris. My mother is cooking. Ibuku sedang memasak. My father is fishing. Ayahku sedang memancing. They are playing chess. Mereka sedang bermain catur. We are reading the same book. Kami sedang membaca buku yang sama. Nah, anak-anak perlu diingat ya, penggunaan kalimat di atas merupakan bentuk present tense. Namun, jika konteks waktunya ada di masa lalu atau lampau, tinggal diubah saja to be-nya menjadi was atau were. Misalkan, I was, you was, they was, dan he were, she were, dan it were. Seperti itu ya. Let's practice latihan soal. Nah, anak-anak, di sini ada contoh latihan soal. Contohnya nomor 1. Virus and you, not shy to perform in front of the audience. Nah, jadi virus dan kamu, titik-titiknya apa, dan mengatakan tidak. Karena malu untuk tampil di depan audisi. Nah, kalimat yang tepat adalah C jawabannya atau are. Jadi, virus and you are not. Jadi virus dan kamu tidak, gitu ya kata sambungnya. Oke, lanjutan yang kedua. Tina said when her cat lost. Jawabannya betul adalah E, yaitu is. Jadi Tina sedih ketika kucingnya itu hilang. Jadi sambungan Tina adalah kata is to be-nya. Yang ketiga, my uncle and I, not clear when my grandmother said us. Nah, jadi kakekku dan saya, tidak membersihkan ketika ibuku mengatakan demikian. Jadi jawaban yang tepat adalah am. Kata to be-nya I am. Number 4. Linda and you, satisfied. Nah, jadi kalimat yang tepat adalah are. Linda and you are satisfied. Number 5. You, shocked when the fireworks are blamed. Nah, kalimat yang tepat adalah kata sambung dari you, yaitu are, to be-nya. Nah, number 6. Joko Widodo, the 7th President of Indonesia. Jawaban yang tepat untuk subjek tersebut adalah is, yaitu yang B. Nah, number 7. We happy to her birthday party. Jawaban yang tepat adalah we are. Number 8. I interested in entrepreneurship. Jawaban yang tepat adalah B kata subjeknya. I am. Number 9. Mira very talent. Kalimat yang tepat untuk mengisi yang kosong tersebut adalah Mira is very talent. Number 10. The cat so cute and adorable. Nah, kalimat subjek yang bisa menjadi to be-nya adalah yang E, yaitu is. Number 11. The flowers very memorable and beautiful. Subjeknya to be tersebut adalah are. Number 12. They supportive and kind-hearted. Kalimat yang tepat untuk penghubung tersebut adalah yang E, yaitu are. Nah, baik anak-anak, begitu adalah contoh untuk kata to be subjek tersebut ya. Nah, silakan kalian cek dan simak dan pahami lagi ya. Let's play and practice. Nah, ayo kita menjawab soal berikut ini ya. Soal exercise bahasa Inggris, yaitu latihan. Ini adalah tugasnya dan tolong nanti ditulis di buku tugasmu
di slide berikut dan tulis soal lalu dikirimkan ke Google Classroom. Nah, anak-anak, pembelajaran kali ini telah selesai. Sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, kita refleksi diri dulu ya, biar nggak ngantuk dengan ice breaking penutupan. Yuk kita coba. Oke anak-anak, kita ice breaking dulu ya tentang Brother John. Oke, posisi mulai. Oke, mulai. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother Jones, Brother Jones. Boarding bells are ringing, boarding bells are ringing, ding dong ding, ding dong ding. Mata dua, hidung satu, kepala digeleng, digeleng. Tangannya di pinggang, kaki kiri ke depan, bergoyang, bergoyang. Anak-anak, pembelajaran telah selesai. Ini animasi wajah sebelum belajar dengan Bu Desi. Wajahnya cemberut karena belum mengerti. Dan ini wajah setelah belajar dengan Bu Desi. Wajahnya tersenyum ceria karena sudah memahaminya. Terima kasih, sampai jumpa. Thanks for watching my video. Nah, tetap dukung terus video pembelajaran bahasa Inggris ini di channel YouTube-nya Desi Siti. Tetap semangat dan terus berkarya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Saksikan di video pembelajaran selanjutnya. Bye bye.